Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat, siswa-siswi SMK Krian 2 yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia. Mari kita bersyukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa bertemu kembali, bisa melaksanakan pembelajaran, bisa melakukan tholabul ilmi dalam program Pondok Ramadan online SMK Krian 2. Semoga apa yang kita amalkan ini mendapatkan rahmat dan dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Serta tetap jaga kesehatan, tetap di rumah dengan memakan makanan yang bergizi dan halal, serta tetap melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa Ramadan hingga sempurna. Itu siswa-siswi SMK Krian 2 yang dirahmati oleh Allah yang berbahagia. Mari kita membuka pelajaran Pondok Ramadan SMK Krian 2, yang mana untuk episode yang ini episode yang ke-8 tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Keutamaan berpuasa di bulan Ramadan ini banyak, jadi jangan sampai puasa ini sebaliknya kita puasa tapi hanya mendapatkannya hanya lapar dan dahaga, bahkan mendapat dosa dari Allah. Oke, siswa-siswi SMK Krian 2, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan yang pertama yakni jalan meraih ketakwaan. Jadi tujuannya kita berpuasa, disyariatkan berpuasa wajib bulan Ramadan ini tidak lain kita mendapatkan predikat atau lisensi ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di Al-Qur'an sering kita dengar, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, disyariatkannya puasa untuk umat Nabi Muhammad ini sebagaimana umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad juga. Tujuannya yakni la'allakum tattaqun, kita mendapatkan atau digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa. Kalau kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, berarti kita insya Allah orang yang diridhoi oleh Allah, termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk, semoga kita termasuk bagian daripada hamba-hamba Allah itu yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Yang nomor 2, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan selain memang sudah syariat wajib, yakni nomor 2, pahala orang yang berpuasa diistimewakan oleh Allah karena meninggalkan segala sesuatu yang mereka sukai demi mengharapkan ridho Allah. Jadi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini
berbeda dengan orang-orang yang tidak berpuasa atau berpuasa selain bulan Ramadan. Selain memang pahalanya dilipat gandakan 10-70 kelipatan. Coba dibayangkan. Itu kalau satu kali puasa 10. Kalau dilipat gandakan kalau 30 sudah berapa? Nah itu. Kalau belum lagi amalan-amalan yang kecil-kecil, kita berkata baik, kita berkata jujur, itu juga 10-70 kelipatan. Masya Allah, jadi berlipat ganda, dilipat-lipatkan amaliyah kebaikan di bulan Ramadan ini. Seluruhnya mulai puasa, mulai yang wajib atau yang sunnah. Berpuasa ini diistimewakan oleh Allah dengan amaliyah-amaliyah lainnya karena berpuasa ini langsung yang menghandle Allah. Kalau ibadah masih bisa diketahui yang lain. Kalau berpuasa ini, berpuasa meskipun di depan orang gini kita tidak kelihatan makan, di dalam rumah atau di mana bisa saja makan. Berpuasa ini diistimewakan oleh Allah karena mereka meninggalkan sesuatu yang mereka suka demi mengharapkan keridhaan Allah. Lah, bisa juga dimaknai seperti ini. Di dalam hadis Rasulullah yang berbunyi kullu amali bani adamma yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin. Qala Allahu illa shaumu fahuwali. Setiap amaliyah anak Adam pada waktu bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah 10-70 kelipatan. Allah di dalam hadis qudsinya ila saumu fahuwali, kecuali berpuasa. Jadi hanya Allah yang menentukan pahalanya. Makanya tadi sempat saya singgung, orang berpuasa di hadapan manusia bisa saja puasa, tetapi di belakang siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya Allah menyampaikan illa saumu fahuwali. Puasa ini langsung Allah. Yang ketiga, masuk surga dari pintu khusus yang bernama Rayyan. Lah, ini ada hadis Rasulullah yang saya ceritakan, ceritanya begini. Di surga besok ada pintu surga yang namanya Rayyan. Dan pintu surga ini khusus untuk orang-orang yang ahli berpuasa. Mungkin puasa Ramadan ini lengkap dari mulai sejak kecil maka atau mungkin puasa-puasa sunnah. Pintu surga yang namanya Rayyan ini senantiasa memanggil, juga mendeteksi orang-orang yang ahli berpuasa, termasuk puasa Ramadan ini. Jadi kemuliaannya juga di situ. Yang nomor 4, meraih 2 kebahagiaan, yaitu bahagia ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah. Kalau kita mau maghrib itu kan senang. Makanya kalau makanan yang enak itu tidak dilihat dari menu makanannya yang mewah-mewah, tidak, tapi dalam kondisi lapar itu betapa nikmat makanan. Nah, ketika berbuka ini bisa kita lihat di halaman baliknya. Kita ada doa
menjelang berbuka puasa yang berbunyi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karena aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dan atas rizkimu aku berbuka dengan rahmatmu, wahai sebaik-baik pemberi rahmat. Itu bisa diamalkan ketika akan melakukan berbuka puasa. Terus berjumpa dengan Allah. Nah, ada kenikmatan di akhirat besok itu ketika di surga. Yang paling nikmat itu adalah ketika kita bisa berjumpa dengan Allah. Ketemu dengan bidadari, iya, tetapi insya Allah besok yang paling nikmat itu ketika kita berjumpa dengan Allah. Dan semoga termasuk kita bagian daripada hamba-hamba Allah yang bisa berjumpa dengan Allah di akhirat kelak. Amin. Terus nomor 5, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, yaitu orang yang berpuasa Ramadan akan diampuni dosanya yang telah lalu. Itu memang banyak hadis-hadis disampaikan, termasuk bulan Ramadan ini 10 awalnya awaluhur rahmah, 10 hari kedua bulan Ramadan itu ampunan Allah, termasuk ampunan yang dosa yang lalu-lalu. Wa akhiruhu itqum minan nar, akhirnya akhir 10 akhir bulan Ramadan kita dibebaskan dari api neraka. Ini termasuk keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Terus keutamaan yang nomor 6, berpuasa dan membaca Al-Quran adalah 2 amalan yang akan memberi syafaat bagi pemiliknya di hari kiamat. Termasuk puasa membaca Al-Quran kita ketika bulan Ramadan seperti ini, itu menjadi tameng, menjadi pembela, menjadi pahlawan kita ketika kita di yaumul hisab, di hadapan Allah di akhirat kelak. Yang ketujuh, pada hari kiamat bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada wangi kesturi. Nah, orang yang berpuasa ini kalau saat ini faktanya ini baunya menyengat ya, karena tidak makan, tidak minum, otomatis kalau dari uapan perut ini naik ya tidak enak baunya. Tapi bagi Allah itu dibalas oleh Allah, wanginya lebih wangi dari minyak wangi kasturi. Itu untuk keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Siswa-siswi SMK Krian 2 yang berbahagia dimanapun berada, ini yang perlu dicatat. Ada 5 perkara yang mana bisa melebur, bisa menghilangkan, bahkan mendapatkan dosa daripada orang yang berpuasa. Nah ini, puasa tidak mendapatkan pahala, yang didapat hanya lapar dan dahaga, bahkan mendapatkan dosa. Siapa ini? Nah, ini harap diperhatikan betul-betul. Apakah kita bagian daripada orang yang ini? Harapan kita ya kita bukan bagian daripada orang yang ini. Maka kita jaga betul. Yang pertama, al-kazbu, orang yang berbohong. Berpuasa tetapi mengadakan kebohongan-kebohongan. Di sini ngomongnya A, di sana ngomongnya B. Orang ini melakukan baik tapi diomongkannya keburukan. Maka orang yang seperti ini berpuasanya yang didapat hanya lapar dan dahaga, percuma, bahkan mendapatkan dosa. Ini harap diperhatikan betul. Yang nomor 2, yakni ghibah, menggunjing. Kita berpuasa, kita makan sahur, nunggu maghrib buka, tetapi pada waktu berpuasa kita menggunjing orang, aibnya orang dibuka, menjelek-jelekkan orang, masya Allah, naudzubillah. Ini
Sungguh sangat disayangkan puasa tapi seperti ini kondisinya. Tidak mendapatkan pahala tapi mendapatkan laknat dari Allah. Yang nomor 3, wan namimah, yakni mengadu domba. Berpuasa Ramadan, berpuasa tetapi mengadu domba. Karena mungkin dia syirik ya, tidak suka dengan orang lain diberi nikmat oleh Allah, dia mengadu domba atau mempunyai sesuatu yang dia raih tapi meraihnya dengan secara yang tidak baik. Diadu si A, kamu dibilangi ini, kamu dibilangkan ini di sana, padahal itu tidak sama sekali. Maka orang hal ini mendapatkan lapar dahaga saja dan mendapatkan laknat dari Allah. Indonesia dulu dihancurkan oleh belanda karena juga adu domba. Nah, ini makanya ada istilah lisan ini bisa tajam lebih daripada pedang atau pisau. Terus yang nomor 4, wal yaminul ghamus, yakni sumpah palsu. Berpuasa seperti